Apakah benar Ustadz, jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah? Namun ada juga yang mengatakan jodoh sudah harus diusahakan. Mana yang benar? Jika memang kita harus mengusahakan sampai batas mana dan diizinkan oleh syariat apa? Apakah doa saja sudah dikatakan usaha yang cukup Ustadz? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ma akhta'ahu lam yakun liyukhti'ah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpamu maka tidak akan meleset darimu. Apa yang Allah tetapkan meleset darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Inilah takdir. Jadi kalau mau nanya apa definisi takdir, takdir itu adalah ketetapan apa yang Allah tetapkan menimpa kita, gak akan meleset dari kita. Apa yang Allah tetapkan meleset dari kita, gak akan mungkin menimpa kita. Jodoh, rezeki, lahir, mati, semua itu sudah Allah tetapkan dan gak akan pernah meleset. Jodoh kita itu gak akan pernah ketukar. Walaupun dia udah pacaran sama orang lain 20 tahun misalnya. Dari TK udah pacaran misalnya, ya tetap aja jodoh kita. Walaupun kalian berjauh-jauhan, satu di ujung pulau mana, satu di ujung pulau mana, ya ketemu juga. Sama kayak istilah asam di gunung, garam di laut, ketemunya di garang asam. Kuah di kuali kan, tetap ketemu. Karena kenapa? Karena dialah ketetapan Allah. Jadi nggak akan ketukar teman-teman. Nggak usah khawatir tentang jodoh. Misalnya kayak kalian lagi naksir seseorang ya. Ya Allah, doanya maksa lagi. Seandainya dia jodoh saya, mudahkanlah. Seandainya dia jodoh orang lain, jadikanlah saya orang lain itu. Misalnya, maksa gitu kan. Udah gak usah khawatir. Kalau dia jodoh kalian, gak akan kemana. Pasti jadi, pasti. Karena ketetapannya itu mutlak, dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan kita belum ada, catatan itu udah ada di Lauhul Mahfuz. Kitab induk, kitab takdir bahwa jodoh saya fulan, jodoh Kak Buni fulan, jodoh kalian fulan, itu udah dicatat. Kalian pacaran, kalian gak pacaran, sama orangnya. Pakai cara halal, pakai cara gak halal, sama orangnya. Kalau gitu ngapain pakai cara yang gak halal, orang gak berubah kok. Rezeki juga kayak gitu. Apa yang Allah takdirkan menjadi rezeki kalian, sebutir beras pun tidak akan masuk ke piring orang lain. Apa yang Allah takdirkan menjadi rezeki orang lain, sebutir beras pun gak akan masuk ke piring kalian, gak akan ketukar sama sekali. Tapi ada ustadz yang dapatnya 1 kuadriliun. Rezeki dia bukan disita kan? Dan itu artinya bukan rezeki. Jadi kalian pakai cara korupsi, kalian pakai cara yang jujur, rezeki kalian gak berubah, sama. Kalau sama ngapain korupsi coba? Kalau sama ngapain maling? Kalau sama ngapain kita ngambil hak orang lain? Toh gak akan berubah, angkanya sama. Jadi aneh kalau ada orang yang mencari rezeki, mencari jodoh dengan cara yang haram, padahal gak akan berubah apapun, sama aja. Terus kalau gitu ngapain kita ikhtiar? Bentar, ini belum selesai. Karena bahas bab takdir itu tuh harus tuntas, kalau enggak nanti salah paham. Ngapain ikhtiar kalau gitu, mending diam aja, toh gak akan berubah. Ya, kalian diam pun gak akan berubah. Tapi kata Nabi, berikhtiarlah. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah ibadah. Ikhtiar kita itu bukan untuk mendekatkan jodoh, mendekatkan rezeki, bukan. Ikhtiar kita itu sendiri adalah ibadah. Ada rewardnya loh untuk sebuah ikhtiar. Ikhtiar yang halal, kalian ikhtiarkan jodoh kalian dengan cara yang halal, kalian ikhtiarkan rezeki kalian dengan cara yang halal, itu sendiri ada rewardnya. Dan itu gak akan merubah angka rezekinya. Ibaratnya kayak orang kerja, gaji pokoknya udah tetap, gak akan berubah. Kalian perform gak perform, gajinya segitu. Tapi kalau kalian performance-nya bagus, nanti dapat bonus. Gajinya 5 juta, bonusnya 50 juta. Lebih gede bonusnya daripada gajinya. Makanya jangan sampai gara-gara ngomongin takdir kita jadi berhenti berikhtiar. Memang kalian berhenti ikhtiar pun gak akan merubah takdir. Kalian gak ngapa-ngapain, rezekinya tetap segitu. Kalian tidur aja mager di rumah nih, ya rezeki kalian segitu aja. Tapi gak dapat reward. Ya udah, gaji pokok doang. Kenapa gak mengusahakan bonus? Padahal bonusnya bisa lebih gede daripada gaji pokoknya. Sedangkan kalau kita mengusahakan dengan cara yang haram,
gajinya pun nggak akan berubah, rezekinya nggak akan berubah, jodohnya nggak akan berubah, tapi jadi ada konsekuensi. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, harusnya la aqussannakum ya. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan untuk kalian. Kalau kalian kufur, aku kurangin. Harusnya gitu kan? Enggak, kalau kalian kufur, nggak akan dikurangin. Tapi bahasanya, sesungguhnya azabku itu pedih. Artinya, rezekinya tetap sama, nggak akan berkurang, tapi rezeki itu jadi penyakit. Begitu juga tentang masalah jodoh. Jadi Mbak Mega, jodoh Mbak Mega itu udah ada. Nggak akan ketukar dengan siapapun. Tapi boleh nggak sih Ustadz kita berharap seseorang? Boleh. Tapi kan kalau dia bukan jodoh kita, ngapain kita berharap? Berharap itu ibadah. Dan setiap kali kita berdoa, Allah pasti mengabulkan. Kalau nggak persis, lebih baik. Lalu apa ruginya berdoa? Ya Allah, tadi ketemu pas sharing time, ada cewek. Itu tuh kayaknya udah spek saya banget ya Allah. Itu makmum yang saya harapkan banget di sholat saya ya Allah. Allah tega ngelihat saya sholat sendiri terus, gak ada yang aminin. Bisa doanya gitu ya. Sholat tahajud sendiri, gak ada yang aminin. Tapi kalau ada yang aminin kan horor ya Allah. Waladhdallin, amin. Kan judul filmnya makmum ya. Ya Allah, saya butuh makmum yang aminnya tuh lembut. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ya Allah, tadi udah ketemu tuh di sharing time, pakai cadar. Terus kayaknya itu tipe saya banget ya Allah. Ternyata istri orang, misalnya, ya udah nggak apa-apa. Artinya Allah akan berikan untuk kalian yang lebih baik dari itu. Jadi berharap itu, roja, berharap, berdoa, itu nggak ada ruginya. Walaupun nggak akan merubah siapa jodoh kita, tapi Allah akan berikan yang lebih baik. Artinya apa? Kalau nanti kita ketemu dengan jodoh kita itu speknya lebih baik dari yang tadi kita harapkan. Nggak ada ruginya berharap, nggak ada ruginya berikhtiar, walaupun nggak merubah takdir. Kecuali kondisinya yang berubah. Ainunnya atau orangnya, jenisnya nggak akan berubah. Tapi kondisinya berubah, bahwa dia lebih baik, dia lebih soleh, dia lebih well educated, dia lebih baik akhlaknya, akan berubah dengan ikhtiar kita, dengan doa kita. Sehingga pertanyaannya, apa cara terbaik untuk mencari jodoh? Pantaskan diri kita. Cara terbaik mencari jodoh itu pantaskan diri kita. Tapi ada orang yang menikah kemudian bercerai, apakah dia nggak jodoh? Ya.